Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Nazar dengan NIM 6424038. Di sini saya akan menjelaskan tutorial pengisian data SPSS yang berupa uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, sebelum masuk ke tahap pengujian, pastikan sudah mengisi variabel-variabel di variabel data view, yang mana variabel tersebut itu berasal dari pernyataan-pernyataan responden. Nah, di sini kelompok saya memiliki tiga variabel, ada variabel X1, variabel X2, dan variabel Y. Nah, per variabel-variabel ini memiliki 10 pernyataan dari responden. Baik, selanjutnya akan kita mulai ke tutorial uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama, uji validitas terlebih dahulu. Nah, pada uji validitas ini kita klik ke menu Analyze, menu Correlate, lalu ke Bitrate. Selanjutnya kita masukkan variabel-variabel yang tadi. Yang pertama, masukkan variabel X1 terlebih dahulu. Nah, ketika sudah masuk, klik Person, klik to Toilet, dan klik Flag Shift. Selanjutnya klik OK. Nah, ketika sudah, ini hasilnya. Lanjut ke variabel selanjutnya. Kita klik Analyze, Correlate, Divide. Yang X1 tadi dikeluarkan terlebih dahulu. Lanjut kita masukkan variabel X2-nya. Ketika sudah masuk, klik OK. Dan ini hasil dari X2. Lanjut kita ke variabel Y. Pada variabel Y juga sama, klik Analyze, Correlate, Divide. Ini keluarkan dulu. Masukkan variabel Y. Klik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji validitas variabel Y. Nah, gambarnya seperti ini. Variabel X1, variabel X2, dan variabel Y. Ketika sudah melaksanakan uji validitas, kita lanjut ke tahap pengujian reliabilitas. Nah, pada uji reliabilitas, kita klik menu Analyze, klik Scale, klik Reliability Analyze. Sama seperti tadi, masukkan dulu
variabel X1, kita klik OK. Nah, ini hasil dari uji reliabilitas X1 yang merupakan yang convex alfanya sebesar 0,77. Selanjutnya kita ke variabel X2. Kita klik Analyze, Scale, Reliability, Analyze. Ini kita keluarkan terlebih dahulu. Kita masukkan, kita klik OK. Nah, ini hasil dari uji reliabilitas. Ini uji reliabilitas X2. Lanjut, kita ke uji reliabilitas variabel Y. Sama seperti tadi, klik menu Analyze, Scale, Reliability. Ini kita keluarkan terlebih dahulu. Pada variabel Y ini berada di bawah. Klik OK. Nah, ketika sudah, akan dilanjut ke uji yang lain nih. Nah, ini hasil-hasil dari uji validitas X1, X2, dan Y. Dan ini hasil dari uji reliabilitas X1, X2, dan Y. Ini hasilnya semuanya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan selanjutnya akan dilanjut oleh kelompok saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rista Afian dengan NIM 4240616. Di sini saya akan melakukan uji pada SPSS yaitu uji normalitas dan uji multikolinearitas. Nah, di sini sudah ada data view-nya yaitu dari pernyataan-pernyataan yang ada di kuesioner dan jumlah respondennya ada 32. Kelompok kami menggunakan tiga variabel, yaitu variabel X1, variabel X2, dan variabel Y. Selanjutnya di variabel view ada kolom nama. Ini saya edit dengan X1, X2, dan Y. Dan di desimalnya ini kita nolkan. Lalu di label kita ketik item X1, item X2, dan Y. Setelah itu di measure-nya kita ganti ke scale. Selanjutnya, kita klik data view. Nah, di sini saya akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Ini. Pertama-tama kita klik index. Kita klik regression linear.
Nah, di sini akan muncul label seperti ini. Nah, di sini variabel X1 kita pindah ke kolom yang bawah. Lalu variabel X2 kita pindah ke kolom yang bawah. Lalu untuk variabel Y kita pindah ke dependent. Nah, setelah udah kita klik float. Nah, di sini akan muncul kolom seperti ini. Nah, di sini kita pindahkan tulisan Zresit ini ke kolom X dan dependent ini pindahkan ke Y. Setelah itu kita centang bagian bawah histogram dan normal probability plot. Nah, kita klik continue. Nah, setelah itu di sini kita langsung saja klik OK. Nah, di sini akan muncul grafik uji normalitas. Nah, di sini saya akan melakukan uji multikolinearitas. Nah, yang pertama-tama kita klik unmatch. Ada regression ini ya. Setelah itu sama dengan yang tadi variabel Y kita taruh di dependent dan variabel X1, X2 ke kolom di bawahnya. Dan setelah itu kita klik statistik. Nah, di sini akan muncul kolom seperti ini. Nah, kita centang estimators dan the fit, lalu kita klik part and vertical correction dan collinearity diagonals. Setelah itu kita klik continue. Nah, di sini kita tinggal klik OK. Nah, pada uji multikolinearitas, nah di sini nilai toleransinya untuk variabel X1 dan variabel X2 nilainya sama, yaitu 208 atau 0,208. Maka artinya aman. Nah, untuk nilai FIB-nya, nilai untuk kedua variabel adalah 4,818 atau 4,818. Maka data dinyatakan lolos uji multikolinearitas. Tidak terjadi gangguan pada uji multikolinearitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Iana Pinta dengan NIM 64240797. Saya dari perwakilan anggota kelompok 11. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji statistik yang dimana uji tersebut adalah uji heteroskedasitas pada metode grafik dan juga metode Gleason. Nah, sebelumnya di sini untuk melakukan uji tersebut kita harus mendownload aplikasi terlebih dahulu. Nah, aplikasi tersebut itu yang bernama SPSS. Nah, sebelumnya di sini saya mau berbagi terlebih dahulu. Saya mau berbagi data. Nah, nah di sini sudah keluar tampilan SPSS-nya. Oke, baik. Di sini sebelumnya disclaimer, saya menggunakan data dari 32 responden melalui Google Form, yang dimana data tersebut saya sebarkan kepada 32 responden tersebut. Setelah itu baru setelah kita mendapatkan datanya, kita harus mencantumkan data tersebut ke dalam kolom variabel view yang ada di tabel SPSS ini. Nah, setelah kita masukkan semuanya satu dari satu sampai juga variabel Y-nya, nah, lalu di sini kita masukkan angka desimalnya ubah menjadi angka 0. Lalu kita masukkan juga pada kolom labelnya. Di sini kita tambahkan item-item yang dimana item tersebut adalah item variabel seperti item variabel X1 sampai juga variabel Y. Nah, untuk selanjutnya pada kolom measure, di sini kita menggunakan kolom style. Nah, untuk langkah selanjutnya, yaitu kita langsung saja ke data view. Nah, di sini ada tampilan data view, yang dimana kita masukkan dulu angka-angka data mentah dari 32 responden yang saya bilang tadi.
Nah, setelah kita masukkan, lalu kita klik tombol Analyze yang ada di sini. Nah, lalu setelah itu kita klik menu Regression. Untuk mendapatkan uji heteroskedastisitas metode grafik, kita pilih menu Linear. Nah, lalu di sini muncullah tampilan item-item X1 sampai juga X2 dan juga item variabel Y. Nah, di sini kita ambil aja variabel X1. Variabel X1 ini kita pindahkan ke kolom independen. Nah, selanjutnya kita pindahkan juga variabel X2 ke kolom independen yang kosong. Setelah itu, kita masukkan variabel Y ke dalam kolom dependen yang kosong. Lalu, setelah itu kita klik tombol plot. Nah, untuk setelah klik tombol plot, di sini kita masukkan kolom zthread. Zthread ini ke dalam kolom Y. Ya, zthread ini mohon maaf, zthread kita masukkan ke dalam kolom X, lalu srecit kita masukkan ke dalam kolom Y. Nah, jadi sekali lagi, untuk kolom zthread ini masuk ke dalam kolom variabel X, dan untuk kolom srecit kita masukkan ke kolom Y. Lalu setelah itu kita abaikan semuanya, kita klik continue. Ini juga kita abaikan, klik OK. Nah, di sini akan muncul sketchboard gambar grafik dari uji heteroskedastisitas. Nah, ini dia sketchboardnya. Nah, setelah ditemukan, ini ada gambar grafik titik-titik yang dimana titik-titik tersebut ini menyebar. Jadi bisa dijelaskan, berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas ini dapat dilihat bahwa titik-titik ini adalah membentuk menyebar secara acak. Jadi dia ini bukan membentuk suatu pola tertentu, jadi sehingga dapat diartikan yang dimana bahwa sampel yang digunakan ini sudah terbebas, bisa dibilang bebas dari gejala heteroskedastisitas atau yang disebut juga sampelnya sudah bersifat homogen. Nah, ini dia untuk hasil uji heteroskedastisitas pada metode grafik. Selanjutnya, kita masuk lagi ke data yang tadi, ke data view. Untuk langkah selanjutnya di sini, kita melakukan uji heteroskedastisitas pada metode Glaser. Kita masukkan dulu klik Analyze yang seperti tadi sebelumnya. Setelah Analyze, lalu kita juga klik menu Regression, lalu kita klik Linear, Regression, klik Linear. Nah, lalu setelah itu, ini kan ada kayak gini lagi tampilannya. Kita masukkan lagi ke variabel-variabel yang seperti tadi. Nah, ini variabel X1 dan X2 masuk ke kolom independen dan variabelnya masuk ke kolom dependen. Lalu setelah itu kita klik tombol save. Nah, lalu setelah itu kita klik menu save. Oke, di sini ada tampilan centang-centang. Di sini kita klik pada bagian kolom residual, klik centang unstandardized. Nah, lalu kita abaikan, kita continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, oke. Lalu kita ke data view lagi. Kita pastikan apakah rangka uji metode Glaser yang tadi itu ada. Nah, guys, teman-teman, ini dia muncullah variabel baru yang dimana variabel itu adalah res1. Di sini ada angka-angkanya res1. Nah, setelah itu kita masukkan lagi ke langkah kedua pada metode Glaser ini, kita masukkan ke menu transform. Nah, setelah transform, kita ke compute variable. Kemudian muncullah tampilan seperti ini, yang dimana tampilan target variabel ini kita ketik menjadi abrasif dengan menggunakan caps lock semua. Lalu di sini kita cari kolom unstandardized, kita klik. Nah, untuk pada bagian kolom numeric expression ini kita ketik menjadi uh, ABS dalam kurung res1 underscore 1. Di sini udah ada ABS dalam kurung res underscore 1. Nah, pada kolom function group ini kita klik all, dan juga function and special variable ini kita klik ABS. Nah, lalu klik OK.
Nah, di sini telah muncul kembali output-outputnya. Kita kembalikan ke data yang tadi, data view. Nah, di sini sudah terlihat kan ada kolom variabel yang terbaru yaitu kolom abrasif dan juga angka-angkanya. Di sini setelah ada RS1 ada abrasif. Nah, kemudian ada langkah ketiga. Langkah terakhir untuk melakukan uji heteroskedasitas metode Glasser ini, kita lakukan klik menu Analyze, lalu kita klik Regression kembali, lalu pilih Linear. Nah, setelah itu, kita masukkan variabel abrasif. Ini kita kembalikan dulu sebelumnya. Kita kembalikan ke semula dengan klik tanda panah. Nah, kita ambil yang abrasif. Abrasif ini, variabel abrasif kita pindahkan ke kolom dependent. Dan masukkan variabel X1 dan juga variabel X2. Variabel X1 ke dalam independent. Variabel X1 dan variabel X2 ke dalam. Nah, setelah itu kita klik OK. Oke. Nah, di sini setelah klik OK, terdapat muncul hasil output yang dimana berdasarkan hasil uji dilihat pada kolom signifikan. Ini ya teman-teman, kolom signifikan pada variabel X2, X1 mendapat signifikan 951 yang dimana angka tersebut adalah lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada terjadinya gejala heteroskedasitas atau sampel penelitian yang bersifat homogen juga. Mohon maaf. Ini sebelumnya kita salah output tadi yang kita jelaskan ternyata ini variabel X1 dan variabel X2. Di sini terdapat signifikan angkanya pada variabel X1 yaitu sebesar 979 dan pada variabel X2 angka signifikannya sebesar 905. Nah, seperti tadi yang saya katakan, angka tersebut, angka dua-duanya adalah angka lebih besar dari angka 0,05 yang dapat dinyatakan bahwa angka uji tersebut telah bebas dari heteroskedastisitas yang bersifat homogen. Nah, kemudian setelah saya jelaskan semua penekanan uji heteroskedastisitas ini, mohon maaf bila ada kesalahan kata dari saya dan juga kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tutorial uji linear berganda dan uji F. Pertama-tama kita pilih data view, lalu regression, lalu pilih linear, pilih variabel X1 dan X2 ke independent, dan lalu pilih variabel Y the dependent. Lalu kita uji statistika, kita pilih R square change. Nah, kita klik OK, lalu continue. Di sini sudah berada di uji F, yaitu kurang dari 0,001, dan uji linear berganda yaitu misalnya 194. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfaliso dengan NIM 6424033. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan uji F atau simultan dengan koefisien determinasi menggunakan SPSS. Berikut penjelasannya. Pertama, pastikan data sudah diinput ke dalam SPSS, baik variabel independen maupun dependen. Selanjutnya kita ke data view, pilih menu Analyze, lalu Regression, kita klik Linear, lalu kita masukkan variabel X1 dan X2 ke bagian independen. Setelah itu kita masukkan variabel
Y ke dependen. Setelah semua variabel sudah dimasukkan, lalu kita klik tombol statistik. Lalu kita pastikan pilih estimate, model fit, dan R-squared change. Lalu kita pilih continue. Kita klik OK. Selanjutnya kita masuk ke hasil uji F. Untuk melihat hasil uji F, kita fokus pada tabel ENOVA. Di tabel ini terdapat beberapa informasi yaitu nilai F. Nilai F hitungnya sebesar 169,495. Nilai SIG-nya sebesar 0,01 atau 0,00. Dasar pengambilan keputusan pada uji F adalah jika nilai SIG lebih kecil dari 0,0 maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Karena pada hasil ini SIG kurang dari 0,05 yaitu 0,00 maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dan X2 secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Artinya, model regresi yang digunakan sudah layak untuk menjelaskan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan koefisien determinasi. Selanjutnya, koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel model summary. Yang diperhatikan adalah kolom R-square. Pada output ini diperoleh nilai R yaitu 0,960, nilai R-square 0,921, dan adjust R-square 0,916. Yang digunakan dalam koefisien determinasi adalah nilai R-square yaitu 0,921. Nilai R-square sebesar 0,921 berarti 92,1% variasi pada variabel Y mampu dijelaskan oleh variabel X1 dan X2 secara bersama-sama. Sedangkan sisanya 7,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang diteliti. Semakin besar nilai R-square, maka semakin baik kemampuan variabel independen dan menjelaskan variabel dependen. Karena nilai R-square pada penelitian ini mencapai 92,1%, maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang digunakan memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan variabel Y. Jadi, berdasarkan analisa yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji F diperoleh nilai F itu sebesar 169,495 dengan nilai signifikan 0,00 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dan X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Berdasarkan koefisien determinasi diperoleh nilai R square sebesar 0,921, ya berarti bahwa 92,1% variabel Y dan dijelaskan oleh variabel X1 dan X2, sedangkan 7,9 sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.